Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-malikul haqqul mubin allazi habana bil imani wal yaqin. Ahmaduhu subhanahu wa askuruhu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para sepuh, para alim, para asatid, para tokoh masyarakat, hafizakumullah wa ri'akum. Ayuhal mukarramin sahibal fudala allazi yahduruna fi hazam masjid jami'al manan zananallahu ilman wa khirsan. Ayuhal ikhwan, subuh sekarang kita melanjutkan kajian iman pada minggu lalu. Nah, sebelumnya kita review sedikit ya yang terkait dengan kaidah iman. Jadi karena kaidah itu artinya pondasi atau dasar, maka yang dimaksud dengan kaidah iman itu seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi Al-Hafiz ya. Beliau menjelaskan, awal wajibu alal insana ma'rifatal lillahi bis tayaqona gitu. Jadi hal pertama yang wajib bagi seorang hamba ya, yaitu mengenal Allah dan meyakini Allah gitu. Jadi kita harus yakin betul jamaah ya, kebenaran yang wajib kita benarkan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya gini, yang terkait dengan nama-nama Allah ya, Asmaul Husna. Di antaranya salah nama Allah itu yang karena gini, nama itu mengandung sifat ya. Jadi melekat sifat di nama gitu. Itu untuk Allah. Tapi kalau untuk makhluk enggak selalu. Ada yang namanya soleh, kelakuannya enggak soleh makhluk. Kalau Allah itu pasti melekat ya. Seperti misalnya gini, manusia itu selalu mencari sifat Allah al-Ghaniyu ya. Di antaranya nih, maha berkecukupan. Coba sekarang kita telaah. Hampir semua anak manusia menginginkan bapaknya itu Ghaniyu. Nggak ada anak manusia yang menginginkan orang tuanya tidak berkecukupan, nggak ada. Semua mintanya, berdoanya supaya orang tuanya diberikan kecukupan gitu. Ya, maka aneh kalau ada orang yang mau bertauhid mengimankan zat yang tidak berkecukupan, bahkan tidak bisa apa-apa, kan aneh gitu. Ya. Yang kedua misalnya Al-Mughni, Allah yang maha memberi kekayaan, sama gitu. Semua anak itu rata-rata menginginkan orang tuanya itu kaya. Ya. Gitu jemaah. Nah, kemudian di antara dua sifat tadi Allah jelaskan, makasih. Allah jelaskan mengenai dirinya dan sifatnya tadi itu dalam surat Al-Fatir ayat 15 ya. Wa qala Allah Ta'ala ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Jadi tegas Allah sampaikan, hei manusia, kamu yang butuh kepada Allah. Jadi jangan dibalik. Kita yang memang betul-betul butuh kepada Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid gitu. Karena Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji gitu. Jadi sesungguhnya jemaah terkait dengan akidah bahwa Allah itulah
Tuhan atau Rabb yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan manusia. Nggak ada lagi. Gitu. Karena kita kan butuh yang kaya, kita butuh yang berkecukupan dan memberi kecukupan, memberi kekayaan kepada kita gitu. Ya. Nah, kenapa kita yang membutuhkan Allah? Karena Allah Azza wa Jalla selain tadi Maha memberi kekayaan dan kecukupan, Allah juga berfirman, wa annahu huwa agna wa aqna gitu. Dan sungguh Allah lah yang memberi kekayaan dan memberi kecukupan gitu. Ini dalam An-Najm ayat 48 ya. Bahkan gini jemaah, tidak hanya kebutuhan pokok manusia saja. Bahkan kebutuhan nafsunya manusia juga yang punya Allah. Jangan ada kita berpikir, kalau kepentingan nafsu, kepentingan maksiat minta sama setan. Enggak ada. Semua itu milik Allah gitu. Hanya kita aja yang menempatkan kemilikan Allah itu, kepemilikan Allah itu sesuai dengan nafsu atau dengan kebutuhan pokok itu saja gitu. Ya. Jadi semua itu. Nah, seperti apa sekarang tugas kita nih terkait dengan kekayaan Allah dan kecukupan Allah? Tugas kita yaitu ikhtiar. Ya. Wa qala Allah Ta'ala wa alaisa lil insani ila masa'a gitu. Dan bagi manusia itu tidak akan mendapatkan apapun yang diinginkannya kecuali ila masa'a gitu. Kecuali yang diusahakan. Jadi kita wajib usaha, ya. Jangan cuma minta, tapi juga harus ada usahanya. Salah satu usaha itu adalah minta tadi, ya, berdoa. Kemudian gimana cara ikhtiar kita supaya mendapat kepercayaan Allah untuk dititipkan kekayaannya Allah kepada kita? Ya. Yaitu kita jaga dan kita tingkatkan terus keimanan dan amal soleh kita. Itu yang pertama. Jadi kita jaga terus keimanan, tingkatkan terus amal soleh. Nah, itu salah satu cara untuk merayu Allah supaya dititipkan kekayaan Allah kepada kita. Ya. Kalau yang sudah kita dititipkan nikmat, sesungguhnya kan kita semua ini sudah dititipkan nikmat sama Allah. Cuma ada yang diambil lagi, ada yang ditambah gitu ya, ada yang dikurang. Nah, supaya titipan Allah itu lebih banyak dititipkannya daripada diambilnya, ya kita ngerayunya harus memelihara titipan kekayaan Allah itu. Ya. Dengan cara apa? Menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala lewat peningkatan takwa dan tawakal. Itu. Jadi kalau kita merasa nih, wah saya udah dikasih nikmat nih sama Allah, ya kita harus merasa dikasih nikmat gitu. Karena semua makhluk sudah dikasih nikmat sama Allah. Nah, jangan sampai suudon, ya. Nah, itulah perkara tawakal. Perkara tawakal itu tidak suudon kepada Allah, ya. Kemudian takwa itu meningkatkan ibadah kita kepada Allah, itu. Ya. Tapi harus sabar. Itu jangan baru sholat tahajud 1 bulan nanya, kok nggak ditambah-tambah? Ya, harus sabar gitu. Gitu jemaah, ya. Nah, kemudian kaitan dengan sabar dan syukur ini, ya, kita mensyukuri segala nikmat Allah dan sabar tadi, ujiannya adalah yakin. Ujian dari sifat subur dan sifat syukur dan sifat sabar kita itu adalah yakin. Seyakin apa kita dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mudah mengatakan, insya Allah saya sabar, insya Allah saya syukur. Seyakin apa sabar kita dan syukur kita? Ya, kemarin ilustrasinya saya sudah sampaikan sekilas. Kalau ada orang yang menunjuk kepada anak kita, apakah itu anak kita? Pasti kita akan jawab, oh iya, anak kita gitu. Terus kalau ditanya lagi, kenapa kamu yakin kalau itu anak kita? Jawabnya, oh iya, karena saya yang bikin. Dengan istri saya gitu.
Padahal nggak semua anak yang lahir kita saksikan lahir dari rahim istri kita itu adalah anak kandung kita, nggak semua. Kalau yang prosesnya lewat bayi tabung, kemudian spermanya bukan dari kita, kan bukan anak biologis kita, ya, gitu. Nah, jadi kadang-kadang manusia jangan tertipu dengan ilmu pengetahuan, gitu, ya. Nah, kemudian bukti, ya, ini saya pikirkan bukti kita meyakinkan bahwa itu sungguh-sungguh anak kita itu diantaranya orang tua itu pasti memberikan pembelaan yang lebih dibandingkan selain anak kita, memberikan maaf yang lebih dibandingkan selain anak kita. Ya, pemberiannya juga begitu, pasti lebih dibandingkan yang lain. Itu kalau terkait dengan anak kita. Gitu. Nah sekarang jemaah, Allah Subhanahu Wa Taala itu karena yakin kita adalah makhluknya Allah, Allah itu udah dihina, udah di istilahnya apa, diduakan, tetap masih memberi kelebihan kepada makhluknya. Saking Allah yakin bahwa kita itu adalah makhluknya Allah. Lebih yakin daripada anak kita yang kita yakini. Gitu. Allah udah tegas-tegas mengatakan, Qul, katakan, Hu Allahu ahad, saya ini ahad. Masih ada yang bilang, enggak tuh. Ya. Tapi apakah mereka diberi rezeki sama Allah? Tetap diberi rezeki. Gitu. Ya, tetap diberi rezeki. Ketika misalnya sahabat Rasul Alqamah itu pernah mau sakaratul maut, nggak bisa meninggal itu. Ya, sampai diadukan oleh Bilal kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya ke ibunya, kenapa ini anak kamu ini? Nggak apa-apa ya Rasul. Keadaannya gimana ketika hidup? Wah, anak saya itu ahli ibadah, ahli sedekah, ya, ahli sholat sunnah. Tapi kok susah sakaratul mautnya? Iya ya Rasul, karena dia lebih membela istrinya daripada saya, sehingga saya sakit hati. Itu kata ibunya. Terus akhirnya ibunya katakan, Rasulullah katakan apa? Ya udah bilang bakar aja. Kalau orang udah nggak dapat ridho orang tua kan juga pasti dibakar di neraka. Udah kita bakar aja. Toh juga akan dibakar. Baru anaknya nggak tega kan? Jangan ya Rasulullah, ini anak saya. Nah itu kelebihan orang tua kepada anak, sesakit hati apapun tetap anak. Ya. Sehingga akhirnya setelah dimaafkan oleh ibunya, sakaratul mautnya lancar dan alhamdulillah meninggalnya dalam keadaan tersenyum. Itu jemaah. Jadi salah satu pesan pentingnya kita mendapat ridho daripada orang tua itu. Nah, ya. Kemudian gini, jemaah sekalian. Allah itu ibaratnya kita, ya. Kita seorang bapak. Kita katakan kepada anak kita, anakku, saya ini bapak kamu. Terus anak kita bilang, enggak Pak, bapak saya bukan hanya bapak, ada yang lain juga. Pasti marah kan? Gitu. Ya, nah ini terkait dengan iman gitu, ya, terkait dengan iman. Jadi biar bagaimanapun kita harus meyakini bahwa Allah itu ya satu-satunya, ya satu-satunya yang memang benar-benar maha pemberi kepada makhluknya gitu, dan tidak hanya memberi, membela dan sebagainya gitu. Lebih daripada kedudukan orang tua kepada anak, rasa orang tua kepada anak. Itu salah satu yang harus kita, dasar akidah kita kepada Allah. Kemudian Al-Quran juga mengajarkan Allah itu tidak hanya maha pemberi, tapi juga maha maha mengetahui dan maha mencipta. Karena gini jemaah, Al-Quran itu mengungkap sisi
sainsnya Allah, ilmu pengetahuannya Allah. Kita sering baca itu, sering dengar Ali Imran ayat 26. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili. Ya. Allah sudah menggambarkan bagaimana proses gerhana. Dimasukkan malam ke dalam siang, dimasukkan siang ke dalam malam. Itu proses gerhana. Jadi Al-Quran sendiri sudah menggambarkan sains. Ya, bagaimana kesungguhan Allah itu dalam menciptakan makhluknya tidak hanya sekedar asal-asalan, tapi juga dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan gitu. Ya. Kemudian Allah juga sampaikan wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy. Allah keluarkan yang hidup dari yang mati dan Allah keluarkan dari yang mati. Allah keluarkan yang mati dari yang hidup. Gitu. Ya. Artinya dari benih keluar makhluk hidup. Dari makhluk hidup keluar yang mati, telur. Dari telur yang seolah mati keluar yang hidup. Ada siklus, Allah gambarkan secara sains siklus kehidupan. Siklus kehidupan dari yang mati, yang diperkirakan oleh manusia itu mati, ternyata bisa melahirkan yang hidup. Dan dari yang hidup bisa melahirkan yang mati. Dari konsep sains ini kalau kita gunakan logika, ini juga bisa menjadi sumber rizki bagi kita. Karena ayatnya terakhir Allah sampaikan, wa tarzuqu man tasa'u bi ghairi hisab. Lewat proses mati ke hidup, hidup ke mati itu Allah beri rizki bagi siapa saja tanpa hisab. Artinya rizki yang Allah berikan jalannya itu peternakan dan pertanian. Ini logika sederhananya. Ya, logika sederhana yang Allah gambarkan kepada makhluknya gitu. Ya. Kemudian jamaah sekalian, jadi kalau kita mau telaah, ya, saya ingin kasih gambaran gini. Ini terkait dengan iman. Ya, ada cara yang paling mendasar di dalam rumah tangga kita itu, supaya kita bisa memelihara keimanan di dalam rumah tangga kita gitu. Ya. Pertama gini jamaah sekalian. Ini biasa nih suka dibaca oleh imam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Lumazahnya ini menggunakan kata tak marbutoh di belakangnya itu hurufnya. Ya. Artinya gini. Cilakalah orang yang pengumpat, pencela. Ya. Taknya tak marbutoh. Artinya ini sifat perempuan. Kebanyakan perempuan itu sulit menjaga sifat dari karena ini muannats ya. Jadi sifat mencela, sifat mengumpat itu digambarkan oleh Allah ini rata-rata banyak dimiliki oleh perempuan gitu. Nah, ini yang harus dijaga dari perempuan, ya. Nah, itu. Jadi kemudian allazi jama'a mala wa'adadah gitu. Haknya ini hak muzakkar laki-laki. Ya. Jadi di dalam rumah tangga itu ada sifat laki-laki yang suka mengumpulkan harta dan suka menghitung-hitung harta. Ya. Jadi ketika dalam satu rumah tangga isi perempuannya itu suka ngumpat, suka mencela. Sementara suaminya itu suka ngumpulin harta, suka ngitung-ngitung harta. Bakal mati iman di dalam rumah tangga itu. Maka tidak akan tumbuh iman di dalam rumah tangga itu. Itu yang harus kita waspadai. Ya. Jangan sampai ada di dalam rumah tangga itu dua sifat itu. Baik dari pihak istri maupun dari pihak suami. Itu yang harus dihindari, ya. Karena nggak akan sempat mikirin iman, mikirin nyelesain masalahnya aja sendiri, capek, ya, gitu jemaah. Yahsabu anna malahu akhladah gitu. Nah, kebanyakan orang mengira bahwa harta itu bisa menjadikan mereka kekal.
Ya. Suami datang pulang kurang uang, istri ngumpat. Nah, itu kan ripuh gitu ya. Gitu. Nah, yang bahayanya wa ma adraka malah hutamah gitu ya. Tahukah engkau apa itu neraka hutamah? Ya, karena ayat sebelumnya dijelasin ku Allah, qala la yumbazana fi hutamah gitu. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Apa itu neraka hutamah? Itu narullahil muqaddah gitu. Api yang besar sekali. Api yang sangat besar, alati yang tattali'u alal afidah gitu, yang bisa membakar sampai ke dalam hati. Jadi yang dibakar bukan hanya kulit, tapi sampai tembus ke dalam hati tubuh manusia gitu. Ya, innaha alaihim muqsadah. Sungguh api itu menutup rapat. Berarti orang itu terkepung di dalam api itu, ya. Tertutup rapat oleh api itu, ya, fi amadim mumaddadah, dalam kondisi yang diikat oleh Allah di dalam neraka sehingga enggak bisa merontak. Gitu, ya. Nah, ini gambaran jemaah betapa harus kita hindari rumah tangga yang kondisinya seperti tadi. Ya, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami, ya. Ini yang harus dijaga gitu. Kemudian jamaah sekalian, kita masuk ya ke bab 5 dari kitab Tanqihul Qaul Hasid tentang definisi imannya. Ya. Jadi hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, qol ukhriju minan nari, keluarlah dari neraka. Ya. Rasulullah itu ketika nanti di hari kiamat, Rasulullah itu minta kepada umatnya supaya keluar dari neraka, maka nafi qalbihi misqalu habatin min khroda misqala habatin min khorda, ya, min khordalin min imanin gitu. Siapa saja yang dalam hatinya itu masih ada sedikit gitu, ya. Maksudnya ini biji sawi ini kayaknya nih. Biji sawi iman gitu. Jadi orang-orang yang masih ada iman la ilaha illallah di dalam hatinya, ketika nanti di akhirat itu Rasulullah panggil untuk keluar dari neraka. Gitu. Bisa diselamatkan, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, iman yang seperti apa ukurannya yang bisa menyelamatkan kita gitu di neraka nanti? Karena kan banyak kita sering mengatakan insya Allah beriman gitu, ya. Bismillah. Jadi gini jemaah, iman itu standarnya ya, yang paling dasar, paling basic itu melaksanakan segala yang diwajibkan oleh agama. Itu pertama iman. Yang juga melaksanakan yang disunnahkan, kemudian menjauhi segala larangan dan maksiat. Itu dasarnya iman. Iman itu agama dan syariat, ya. Jadi nggak bisa kita beriman tapi milih-milih, nggak. Ya, jadi iman itu seluruh agama. Kaidah di dalam agama itu harus kita imani gitu, ya. Kemudian seperti apa ukuran iman yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu sebesar biji sawi? Ya, kita harus tahu juga nih sebesar biji sawi yang segimana gitu dasarnya iman itu. Ya, wa qala Nabi SAW, al imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Jadi iman itu mengetahui dengan hati, mengucapkan dengan lisan, serta melakukan amal perbuatan dengan anggota tubuh. Nah, ini yang dimaksud dengan iman. Ya. Jadi rukun iman itu bukan hanya yang 6. Yang 6 itu hanya definisi. Tapi bagaimana kita
mewujudkan iman, ya harus ketahui dengan hati. Maksudnya diketahui dengan hati supaya tertanam di dalam diri. Beda dengan iman yang diketahui cuma di otak. Iman yang ada cuma di kepala kita itu sering kita lupakan. Tapi kalau iman yang sudah tertanam di hati, itu membuat kita risau, membuat kita takut kalau kita mau mengurangi sedikit iman. Ya, itu maknanya. Kalau iman aja cuma sekedar jadi pengetahuan, ya, nggak ditanam di hati, ya iman ongko, sholat ongko, korupsi ongko. Ya, itu iman yang ada di kepala. Makanya Rasulullah tegaskan simpannya di hati itu. Jadi kalau kita mau maksiat tuh ketahan sama iman. Gitu. Ya. Kemudian lisan. Lisan juga harus ada wujud iman. Seperti misalnya punten-punten ya. Seperti misalnya DKM nih, Almanan. Dengan imannya kita yang ngaji di suguhan, eta kan. Kalau nggak ada iman boro-boro mau. Air juga nggak ada meren. Ya, gitu. Iman itu banyak melahirkan kebaikan, keikhlasan, sedekah dan segala macam. Gitu. Makanya harus diwujudkan lewat arkan. Ya. Mulut juga kalau yang beriman tidak mungkin mencela. Ya. Menjaga apa lisannya gitu. Nah itu iman. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan al-imanun uryanun. Iman itu telanjang jemaah. Rasulullah bersabda iman itu sesungguhnya itu telanjang. Maknanya telanjang, iman itu bebas dari dosa. Bayi yang lahir ke alam dunia enggak pakai baju. Karena imannya masih penuh. Makanya lahirnya telanjang, enggak dibungkus plasenta, enggak, telanjang. Ya. Karena imannya masih penuh. Walibasut takwa. Nah, pakaiannya iman yang terbaik adalah takwa. Ya. Wazinatuhul haya. Perhiasannya iman adalah malu. Orang kalau nggak punya malu, oh udah jangan dianggap beriman. Itu bagian dari kadar ukuran. Ya. Wasamaratuhul ilmu. Dan buahnya adalah ilmu. Jadi iman perlu dipelihara dengan ilmu supaya berbuah. Supaya menghasilkan, menguntungkan. Kalau iman tanpa ilmu, imannya tanpa untung. Nggak ada buahnya, nggak ada hasilnya. Kemudian iman, manifestasi iman, ya, atau wujud iman dalam pandangan Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah. Itu salah satu fakta iman. Jadi kalau orang dikasih amanah tidak melaksanakan amanahnya, itu terkait dengan ukuran imannya dia. Ya, amanah rakyat itu berkaitan dengan iman. Gitu. Ya. Amanah anak, amanah istri, amanah Allah dan Rasulnya, itu semua terkait dengan iman. Kemudian la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi gitu ya. Salah satu dari kalian tidak akan beriman sampai dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, melebihi mencintai dirinya sendiri. Ini iman yang tidak terukur, tidak terlihat gitu ya. Jadi dengan saudara itu kullu mukminin ikhwatun. Kullu mu'minun ikhwatun. Jadi bukan hanya dengan kandung, tapi dengan semua kaum mukminin kita adalah bersaudara. Tidak boleh saling mencela, harus menyayangi. Ya. Ini juga bagian daripada rukun iman. Nah, gimana kalau ada umat Islam sekarang saling mencela? Nasab aja jadi bahan celaan. Itu berarti orang-orang itu tidak ada iman. Ya. Apain sih capek-capek ngurusin nasab orang? Ya, gitu. Jadi
kita harus pelihara kerukunan, kekeluargaan antar umat Islam. Gitu. Nah, ini ukuran iman kita gitu jemaah. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan wal imanu fi sadril mu'minin gitu. Iman itu di dalam dada seorang mukmin. Nah, ini Rasulullah tegaskan, iman itu ada di dalam fi sadri, ya di dalam dadanya orang mukmin. Wala yatimul imanu ila bitamamil faraidi wa sunani gitu. Tidak sempurna iman seseorang kecuali dengan disempurnakan fardu dan sunnahnya. Ya. Di antara rukun iman itu ya adalah kesempurnaan kita melaksanakan, mengamalkan perkara ibadah fardu dan ibadah sunnah. Gitu. Ya. Jadi kalau ada orang sholat kucak-kucuk gitu, kayak senam, nah itu terukur imannya. Jadi sholat itu juga harus sempurna. Itu mengukur kesempurnaan iman. Ya. Wala yufsidul imanu ila bujuhudil ila bijuhudil faraidi wasunani gitu. Dan tidak akan rusak iman kecuali yang ingkar terhadap yang fardu, yang difardukan dan disunahkan, wasunani yang disunahkan gitu. Ya, jadi gitu jemaah. Jadi hati-hati dalam perkara sunnah. Ketika kita udah malas dalam melaksanakan perkara sunnah itu juga bagian dari ukuran iman. Ya, bukan hanya perkara wajib gitu. Faman naqasa faridatan bi ghairi juhudin ukiba ilaiha gitu. Maka siapa yang berkurang fardunya, ini Rasulullah langsung bersabda, siapa yang berkurang fardunya, kemudian dia bi ghairi juhudin tidak mengingkari. Ya. Karena artinya tidak mengingkari, tidak menyesali, ya, terus tidak mengkodok, ya. Maka dia ukiba alaiha gitu. Alaiha, dia akan dibalas siksa. Jadi kalau kita misalnya kan gini jamaah ya, hukum waktu sholat nih, saya ambil sederhana, hukum waktu sholat, ada adaan, ada i'adatan, ada qadaan. Adaan itu pada saat kita sholat di waktunya, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, adaan lillahi ta'ala. Sholat subuh di waktu sholat subuh. Ya. I'adatan itu sholat lohor diantaranya nih yang saya suka nemu. Sholat lohor di waktu selesai melaksanakan sholat Jumat. Ada orang melaksanakan sholat lohor lagi setelah sholat Jumat. Itu niatnya i'adatan. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati i'adatan fardhulillahi ta'ala. Karena dia menyempurnakan sholat yang sama di waktu yang sama. Tuh. Ya. Nah, kalau sholat subuhnya waktunya duha, karena lupa buka hordeng, perasaan masih gelap, itu qadaan. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Itu termasuk kita sudah mengingkari perkara wajib yang kita tinggalkan. Kita bertobat kemudian sholat qada. Ya, maka itu lepas daripada perkara siksa. Ya, imannya kembali kepada yang aslinya. Gitu jemaah. Jadi jangan lupa tuh kalau telat-telat sholat qada aja. Waman atama al-faraida wajabat lahul jannatu gitu ya. Siapa yang sempurna fardu-fardunya maka surga itu wajib bagi orang yang menyempurnakan perkara fardu. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, batasan-batasan iman. Batasan-batasan iman. Ini toleransi ya. Saya bacanya sebagai toleransinya Rasulullah, kaidahnya ya.
Al imanu la yazidu wa la yanqusu walakin lahu hadun. Iman itu bisa tidak bertambah dan bisa tidak berkurang. Tapi iman itu ada batasnya. Itu. Ya. Ta'rifun bi zikri afrodi furu'il imani gitu. Yaitu dengan kita beriman kita harus mengetahui batas-batas iman. Caranya dengan menyebutkan cabang-cabangnya iman. Ya. Misalnya kita menyebutkan cabang-cabangnya iman itu di antara masuk ke dalam perkara rukun iman. Itu bagian dari cabang-cabangnya iman. Percaya kepada Allah, zat Allah, sampai percaya kepada qada qadar, itu adalah bagian dari cabang-cabang iman gitu. Ya. Itu yang serendah-rendahnya itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan fa innaka fa fi hadihi gitu. Jika iman itu berkurang maka ada batasnya, ya. Batas sampai sekurang-kurangnya iman, ya. Sekurang-kurangnya iman yang ditentukan oleh Rasulullah, batasnya yaitu waslihi syahadatu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Syahadat itu batas terendah iman, ya, syahadat. Yang kedua wa iqamatus shalah, ya, wa iqamas sholati gitu. Jadi yang kedua menegakkan salat, yang ketiga zakat, wa shauma ramadan, ya, kemudian saum Ramadan wal hajja wa ghuslal jinabati gitu, ya. Jadi yang rukun Islam itu seminimal-minimalnya iman itu dilihat oleh Allah dan oleh Rasulullah itu ketika kita melaksanakan rukun Islam, ya. Itu yang serendah-rendahnya. Faman zada fi hadihi zadat hasanatuhu gitu. Siapa yang menambah dalam batasannya, menambah amalan terendah dari rukun Islam tadi, maka hasanatuhu kebaikannya juga bertambah. Gitu. Ya. Salat cuma salat fardu kita tambah dengan sunat, nilai kebaikan tambah gitu. Wa man naqasa fihi fa fihi gitu. Siapa yang mengurangi imannya hanya sampai pada batasnya saja, ya, hanya sampai. Jadi ada orang yang beriman tapi cuma cukup melaksanakan perkara wajib saja, ya, yang di dalam rukun Islam itu, maka dia ya terendah, termasuk iman yang terendah gitu, ya, gitu jemaah. Nah sekarang apa buktinya sebuah keimanan pada diri kita? Qala Nabi SAW, al imanu nisfani gitu. Iman itu ada dua bagian, ya. Fanisfun fi sabri. Nah, satu bagian iman itu ada di dalam kesabaran. Yang kedua, fanisfun fi syukur. Satu lagi bagian iman ada di dalam syukur gitu, ya. Nah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan al imanu qaidul fatki la yafitku mu'minun gitu, ya. Iman itu fungsinya iman di antaranya ini Rasulullah SAW menyampaikan fungsinya iman itu adalah qaidul fatki, mengikat niat jahat, mengikat keinginan jahat, ya. Keinginan kita untuk berbuat tidak baik, keinginan untuk berbuat jahat itu diikat oleh iman sehingga tidak terjadi kejahatan. Itu gunanya iman, ya. Supaya orang mukmin itu layaftiku mukminun, supaya orang mukmin itu tidak berbuat kejahatan. Gitu, ya, jemaah. Itu. Jadi kita bisa ukur tuh kalau ada orang masih berbuat jahat, masih berbuat dolim, ya itulah ukuran imannya dia. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhibbu salasan wa hubbi salasin, asyadu uhibbu al-ghani asyakhi wa hubbi lil fakiri asyakhi
asyakhi asyadu gitu. Jadi gini, Rasulullah menyampaikan begini. Allah itu berkata, Allah itu mencintai 3 golongan manusia. Ya. Ada 3 golongan manusia yang dicintai oleh Allah, tapi Allah lebih mencintai 3 lagi dibandingkan 3 yang tadi. Nah ini kalimatnya gini nih. Kalimat bahasa Arabnya seperti ini nih terjemahannya. Ya. Allah mencintai 3 golongan manusia, tapi ada 3 golongan manusia yang lebih Allah cintai dari 3 golongan yang tadi. Nih, ya. Nah sekarang kita jabarin. Uhibbu al-ghani asyahiyi wa hubi lil fakiri asyahi asyadu gitu. Ya. Aku kata Allah cinta pada orang kaya yang pemurah, yang berehan, yang suka berderma. Itu Allah cintai orang kaya seperti itu. Ya. Tapi kata Allah, ya, Allah lebih mencintai orang fakir yang dermawan. Gitu. Jadi derajatnya lebih tinggi tuh. Kita kalau nggak punya duit, kita sedekah derajatnya lebih tinggi dari orang yang kaya bersedekah. Ya. Kemudian golongan yang kedua, wa ahabul fakiri al muwadilu wa khubili gonihi al mutadi'u asyadu. Allah berkata, ya berfirman, aku cinta orang fakir yang rendah hati. Orang fakir rendah hati wajar, nah nu disombongkeun. Gak ada yang bisa disombongkan, ya wajar gitu. Orang fakir rendah hati. Tapi Allah lebih mencintai orang kaya yang rendah hati. Gitu. Udah beunghan, rendah hati, oh derajatnya lebih tinggi dari orang fakir. Gitu. Ya. Kemudian golongan ketiga wahabus syaikhi atai'u ya. Wa khubi li syabi atai'i gitu. Aku cinta orang tua yang bertobat. Insyaallah kita nih yang udah tua-tua nih Allah cintai karena kita duduknya di majelis gitu. Ya, majelis ilmu, kita sedang bertobat sama Allah. Tapi Allah lebih cinta pemuda yang bertobat. Nah, jadi 3 golongan itu jemaah. Yang derajatnya lebih tinggi daripada yang Allah cintai. Itu. Ya. Itu jemaah. Jadi jam 6:05 kajian iman ini saya tutup dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk sebelum doanya ada yang mau ditanyakan enggak? Sebelum saya tutup. Kalau nggak ada saya tutup. Ya, ya kan? Ini karena iman tetap iman gitu ya. Tapi ada perilaku pelaku gimana untuk menghilangkan rasa yang begitu tuh. Kita sih yakin tahu ini. Tapi berubah lagi tuh istilahnya bahasanya itu. Nah, sholat, ngaji ya ngaji. Jadi kalau bisa ngerubah itu nanti gimana itu? Kalau yang begitu. Di mana kita nyimpennya? Di kepala apa fi sadri? Kita gini. Ya mah, jadi saya nih perkara gini nih bingung ngasih taunya. Karena diri saya masih banyak begitunya. Kita diskusi aja ya. Diskusi aja. Sharing aja. Kalau misalnya agama itu kan nasihat. Di mana letak nasihat di dalam agama? Pertama ada di Al-Quran. Mungkin nggak kita bawa-bawa Al-Quran setiap hari, setiap waktu? Berat kan? Yang paling mudah Al-Quran ada di mana? Di dalam di dalam sholat. Di dalam sholat pasti ada Al-Quran. Bagaimana cara kita membaca bacaan sholat Al-Quran di dalam sholat itu yang kita pahami. Sehingga selalu diri kita dinasehati oleh iman kita. Oleh Al-Quran. Kan kalau baca terus bingung. Tapi ketika kita paham apa yang kita baca di dalam sholat,
sama dengan kita sholat sedang menghadap pada Allah dan menasehati diri kita sendiri. Kita gunakan Al-Quran itu kan adalah tools, alat yang Allah berikan kepada makhluk untuk bisa komunikasi dengan Allah. Bentuk komunikasi Allah dengan makhluknya adalah nasihat, yaitu agama. Jadi ketika kita selalu sehari 5 kali nasihati diri kita, maka insya Allah letaknya ada di dada. Tapi kalau adanya di kepala, kita cuma ngapalin. Ya, kita ngapalin. Nggak mungkin sholat ngapalin, nggak mungkin. Makanya harus yang sudah kita pahami, itu yang kita baca. Kan susah kalau kita sholat bareng ngapalkan Quran. Ya, apalinlah ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya nasihat untuk diri kita, yang akan kita baca di dalam sholat kita. Kira-kira gitu jemaah. Kira-kira gitu. Ya, saya juga belum bisa seperti manusia yang normal, enggak lah. Saya juga masih harus lebih banyak istighfar. Gitu. Ya, karena manusia itu ya seperti Akang sampaikan tadi. Kita kadang-kadang cuma tahu, tapi amalnya susah. Tapi cobalah kita berlatih. Coba kita berlatih. Gimana cara latihannya ya seperti tadi. Kita menasihati diri kita di waktu dan tempat yang tepat. Ada orang kalau latihan itu di depan kaca, yang nggak mungkin. Coba kita latih diri kita, nasihati diri kita sendiri lewat sholat. Dengan cara memahami apa yang kita baca. Kira-kira gitu, Kang. Punten, Kang. Beli ayat kekurangan. Padahal surat Al-Haqqah itu sering dibaca. Iya. Tapi kita tetap aja pas di luar sholat itu kayaknya lupa. Bukan lupa kayaknya. Ingat cuma begitu lagi ya. Senang itu memulai harta. Iya. Ya berbagi. Karena gini. Contoh Al-Hakumut. Ya. Sejauh mana kita, artinya kita tahu nggak Al-Hakumut? Tahu kan? Rata-rata tahu Al-Hakumut. Paham nggak? Beda. Paham dengan mengerti beda. Kita tahu artinya. Makanya kita bacanya itu merasa, udah hafal ini, udah tahu ini. Kalau kita paham, kita bacanya itu sambil direnungkan. Kalimat per kalimat. Bedanya gitu. Ketika kita membaca Al-Fatihah, ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tahu semua artinya. Gitu. Tapi kalau kita tahu artinya terus kita bacanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya kita nggak tahu, tapi arti nyangkut pasti di kepala. Makanya Rasulullah sampaikan iman itu fi sadri, di dada. Ketika kita paham makna, nyimpennya di otomatis tersimpan di dada. Jadi kalimat per kalimat itu dari mulai bismillah, baknya gimana itu kita hafal, ya, paham, nyangkut ke dada. Ya, makanya ada lagu siapa tuh dulu? Sakitnya tuh di sini katanya tuh. Kok kita bisa mengatakan sakitnya di sini, tapi pahamnya nggak di sini? Ya nggak? Ada orang mengatakan, saya sakit hati nih, di sini berasa. Tapi dari perkara agama nggak nyimpen di hati. Sedangkan Rasulullah sampaikan fi sadri. Agama itu adanya di sini. Gitu. Punten ya, Kang, punten. Ada lagi. Ruqyahlah diri sendiri. Ruqyah diri sendiri itu lebih baik daripada diruqyah orang. Kalau diruqyah orang lain, bukan saya menyepelekan ya. Khawatir malah merusak
keimanan juga. Artinya lebih terpengaruh oleh makhluk. Gitu. Kalau kita meruqyah diri sendiri kan langsung kepada Allah. Halonya pembukaannya juga kepada Allah dulu. Ada lagi kalau enggak saya tutup ya, saya doa ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa mina ismati dawamaha wa mina rahmati sumulaha wa mina afiyati husulaha wa mina aishi arqadah wa mina umuri asadah wa mina isani atamah wa mina in'ami a'amah wa mina fadli azabah wa mina lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ihtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa akhrun bil afiyati guduwana wa asalana wa za'a ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasi jali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa za'ali taqwa zawdana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakkulana wa atimadana wa thabitna ala nahjil istiqamah wa izna fid dunya min mujibati nadamati yaumil qiyamah wa hafif anna siqla auzar warzuqna aisyata abrar waqfina wasrif anna sarar asrar wa'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zaujatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabbaru ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.